Thalhah bin Ubaidillah, singa di Uhud, penghuni surga di dunia. Namun sebelum kita masuk ke videonya, mari dukung kami dengan cara like, subscribe dan share video ini agar menambah manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Dalam deretan nama-nama mulia yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, satu nama bersinar dengan keberanian, keikhlasan, dan pengorbanan luar biasa. Thalhah bin Ubaidillah. Beliau bukan hanya sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi juga pelindung yang setia, dermawan yang tak kenal pamrih, dan pejuang yang rela mengorbankan segalanya demi Islam. Kisah hidupnya adalah pelajaran abadi tentang cinta kepada Allah, Rasulnya, dan umat Islam. Awal kehidupan dan masuk Islam. Thalhah bin Ubaidillah berasal dari suku Quraisy, Bani Taim. Ia lahir di Mekah sekitar 28 tahun sebelum hijrah dalam keluarga pedagang kaya raya. Sejak kecil, Thalhah dikenal cerdas, tangkas, dan berani. Ia kerap menemani kafilah dagang keluarganya ke Syam. Bahkan sebelum dewasa, ia telah pandai berdagang. Kisah keislamannya bermula saat ia berada di Busra, sebuah kota di wilayah Syam. Di sana, seorang rahib Nasrani memberitahunya bahwa zaman munculnya Nabi terakhir telah dekat. Sang rahib juga menyebutkan ciri-ciri Nabi tersebut yang sesuai dengan Muhammad bin Abdullah di Mekah. Saat Thalhah pulang ke Mekah, ia mendengar kabar bahwa Muhammad telah diangkat sebagai Nabi dan mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tanpa ragu, Thalhah segera menemui Abu Bakar, sahabatnya yang juga sudah masuk Islam. Lalu diajak menemui Rasulullah SAW. Di sanalah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam pada usia yang sangat muda. Thalhah termasuk dalam kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam. Bersama sahabat-sahabat awal seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam, Thalhah menanggung berbagai bentuk penyiksaan dari kaum Quraisy. Namun tidak sekalipun keimanannya goyah. Ia tetap teguh meski kehilangan banyak harta dan kenyamanan hidup. Hijrah dan persaudaraan di Madinah. Ketika perintah hijrah datang, Thalhah termasuk yang terlebih dahulu meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'id bin Zaid, sahabat yang juga dijamin masuk surga. Keduanya menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam perjuangan Islam. Thalhah dikenal sebagai saudagar sukses dan dermawan. Sebagian besar hartanya diinfakkan di jalan Allah. Ia tidak pernah menolak permintaan dan seringkali memberi bahkan sebelum diminta. Namun ia bukan hanya dermawan di harta, melainkan juga dalam pengorbanan jiwa. Singa di Perang Uhud. Puncak keteguhan dan kesetiaan Thalhah terlihat jelas dalam Perang Uhud. Dalam pertempuran yang awalnya dimenangkan kaum muslimin, keadaan berbalik saat pasukan pemanah meninggalkan pos mereka. Pasukan Quraisy berhasil menyerang balik dan menimbulkan kekacauan besar. Dalam situasi kritis itu, Rasulullah SAW menjadi sasaran utama. Banyak sahabat gugur di sekeliling beliau. Namun, Thalhah bin Ubaidillah berdiri kokoh bak tembok pelindung. Ia bertarung sendirian membendung serangan demi serangan untuk melindungi Nabi. Tubuhnya dijadikan perisai hidup, sehingga Rasulullah tidak terluka lebih parah. Dikisahkan lebih dari 70 luka menimpa tubuh Thalhah saat itu. Tangannya bahkan terpotong syarafnya, hingga tidak dapat digerakkan lagi. Namun ia tidak peduli. Yang penting, Rasulullah selamat. Setelah perang usai, Rasulullah bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah." Beliau juga berkata, "Hari ini Thalhah telah wajib masuk surga." Ucapan ini menjadi salah satu dalil kuat bahwa Thalhah termasuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyarah Al-Mubasysyarun bil Jannah. Peran strategis dalam dakwah dan kepemimpinan Thalhah tak hanya menjadi pejuang gagah di medan perang, ia juga seorang pemikir dan penasihat yang bijak. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah mengutusnya sebagai duta atau pemimpin ekspedisi. Thalhah selalu menjalankan tugasnya dengan cermat, amanah, dan penuh tanggung jawab. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Thalhah tetap setia dalam barisan para khalifah yang dipilih umat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan.
Ia menjadi penasihat yang dihormati dan sering menjadi perantara dalam menyelesaikan konflik. Namun, dalam masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi fitnah besar yang mengguncang umat Islam. Talha bersama Zubair bin Awam dan Aisyah radhiyallahu anha awalnya berada dalam barisan yang berbeda pandangan dengan Ali terkait tuntutan atas kematian Utsman. Mereka terlibat dalam peristiwa Perang Jamal. Namun yang menarik, Talha tidak menginginkan pertumpahan darah antar sesama Muslim. Dalam pertempuran itu, ketika ia menyadari bahwa perang hanya akan membawa kehancuran umat, ia memilih mundur dari pertempuran. Saat itulah ia terkena panah dari pasukan Marwan bin Hakam dan gugur sebagai syahid. Ali bin Abi Thalib yang mengetahui hal itu menangis dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Talhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga." Akhlak dan kedermawanan yang luar biasa. Selain keberaniannya, Talhah dikenal karena akhlaknya yang lembut dan kedermawanannya yang tak tertandingi. Ia memiliki kebiasaan luar biasa, tidak pernah membiarkan malam berlalu jika masih ada harta di tangannya yang belum diberikan kepada orang yang membutuhkan. Diriwayatkan, suatu hari ia menerima keuntungan sebesar 700.000 dirham dari hasil usahanya. Ia tidak tidur semalam suntuk hingga seluruh harta itu habis dibagikan kepada orang miskin, anak yatim dan para janda. Ia pernah berkata, "Kami telah belajar dari Rasulullah bahwa harta hanyalah titipan. Jika tidak segera disalurkan, ia akan membelenggu kita di akhirat." Wafatnya sang pahlawan Talhah bin Ubaidillah wafat pada tahun 36 dalam usia sekitar 60 tahun. Ia gugur dalam Perang Jamal, tapi dalam kondisi memilih perdamaian. Ia meninggalkan warisan tidak hanya berupa harta yang sangat banyak, tetapi juga teladan pengorbanan, keimanan, dan kesetiaan. Anak-anaknya, seperti Muhammad bin Talhah, melanjutkan jejaknya dalam dakwah dan jihad. Ia juga meninggalkan jejak berupa tanah-tanah luas di Irak dan Hijaz, yang semuanya ia niatkan untuk maslahat umat. Pelajaran dari kehidupan Talhah bin Ubaidillah. Kisah hidup Talhah bin Ubaidillah bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Keberanian Talhah menunjukkan bahwa cinta sejati kepada Rasulullah tidak hanya di lisan, tapi dalam tindakan nyata. Kedermawanannya menunjukkan bahwa harta hanya bermakna jika digunakan di jalan Allah. Kesetiaannya mengajarkan kita bahwa perjuangan harus dilandasi dengan keikhlasan, bukan ambisi pribadi. Keputusannya untuk berdamai di akhir hayatnya menjadi teladan bahwa persatuan umat lebih utama dari kemenangan pribadi. Dalam langit sejarah Islam, nama Talhah bin Ubaidillah bersinar seperti bintang terang. Ia bukan hanya pahlawan di medan perang, tetapi juga pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah menjaminnya masuk surga karena keimanannya yang teguh, keberaniannya yang tulus, dan cintanya yang mendalam kepada Islam. Semoga Allah meridai Talhah bin Ubaidillah dan menghimpun kita bersama beliau di surga, sebagaimana beliau telah menghimpun seluruh hidupnya untuk Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.